Salam Baraya. Berjumpa kembali bersama Bioskop Tetangga. Senang bisa menjumpai Baraya semua di sini, di tempat di mana saya akan menemani kalian untuk mengupas sebuah kisah dari tanah Jawa. Kali ini saya angkat sebuah cerita yang melegenda, yaitu kisah keberadaan Badarawuhi. Badarawuhi digambarkan sebagai wanita menawan, dengan kecantikan yang memikat dan tarian yang memukau. Sosoknya diselimuti legenda dan cerita rakyat yang penuh misteri. Daripada lama-lama, dan kalian malah mencari Badarawuhi sendiri, mending kita langsung saja ke ceritanya. Tapi sebelumnya yuk, yang belum subscribe di-subscribe dulu channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar gak ketinggalan cerita-cerita seru dari Bioskop Tetangga. Sekarang mari kita lebih dekat ke dalam ceritanya. Desa Penari tahun 1955. Awal kisah diceritakan, terlihat 7 orang gadis sedang menari di angkara murka. Nang kene, aturku, Kang Pangwoso alas. Terlihat sebuah kotak kosong di hadapan Mbah Putri yang sedang membaca mantra, di mana setelah persembahan diterima, maka kotak itu akan terisi sebuah kawaturi, milik Ratu Penguasa Alam Roh. Aturku, Kang Bakal, Kang Pangwoso alas. Setelah Mbah Putri membacakan mantra persembahan, satu persatu dari gadis itu terjatuh dan pingsan, dan jika ada gadis yang masih menari sendirian, maka dia akan dipilih sebagai dauh, yaitu menjadi penari Badarawuhi di alam roh untuk selamanya. Setelah semua penari pingsan, dan hanya satu perempuan bernama Santika yang bertahan, di mana ia harus menjadi dauh, yaitu penari di alam roh. Namun setelah ritual selesai, Mbah Putri terlihat rurusuhan dengan membawa kotak itu. Lalu Mbah Putri menyuruh putri satu-satunya yang bernama Ingin untuk membawa kotak itu keluar dari desa. Di tengah pelarian Mbah Buyut menyuruhnya untuk terus berlari dan mengingatkan Inggit untuk tidak menoleh ke belakang. Cepetan, ayo. Namun di tengah jalan, sayangnya Inggit harus tikosewat dan terjatuh. Di dalam kotak Inggit melihat sebuah gelang kawaturi dibungkus kain putih. Inggit lalu segera memasukkannya kembali ke dalam kotak itu. Dok. Namun tiba-tiba terdengar suara seorang perempuan dan menyuruh Inggit untuk tidak membawa gelang itu. Ojo melo-melo. Rupanya itu adalah sosok Badarawuhi. Ia menyuruh Inggit untuk tidak ikut campur dan mengembalikan gelang itu kepadanya. Namun Inggit tak memperdulikannya, lalu pergi membawa gelang itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Tenang, karena film baru dimulai. Jawa Timur tahun 1980. 25 tahun setelah kejadian itu, sekelompok anak muda yang terdiri dari Mila, Yuda dan juga Prabu, mereka sedang dalam perjalanan mencari desa penari. Iki bener nggone? Iya. Sesampainya di sebuah pasar, Prabu menemui kenalannya, guna mencari petunjuk keberadaan desa penari. Saya nih. Ya apa kabarnya? Ya aku gak sehat. Itu. Yaudah. Ano gapurane? Kemudian, Mila meminta petunjuk kepada teman Prabu yang bernama Wajito, berharap ia tahu di mana letak desa penari itu. Iku loh mas. Masuk kan gak ro? Karir ro. Yuda lalu menjelaskan kepada Jito akan tujuan mereka ke tempat itu, untuk menyelamatkan ibunya Mila, yang sedang sakit parah. Coba dieling-eling. Iki penting.
desa yang ada penarinya. Ada. Setelah mengingat-ingat, Jito akhirnya tahu di mana keberadaan desa penari itu. Ia mengatakan bahwa desa itu terletak di tengah hutan. Mas Cito, iso gak antar kami ke sana? Aku tak ambil baju dulu. Akhirnya dengan menyewa kol buntung, Jito mengantar mereka ke tempat itu. Singkat cerita, mereka pun sampai di pinggiran hutan. Mbak. Masih masuk, tak, Mas? Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya mereka sampai di batas desa itu. Sepurane, Mbak. Sesampainya di desa, Jito menanyakan rumah sesepuh di sana kepada salah satu warga yang mereka temui. Namun warga itu mengatakan kalau sesepuh mereka yaitu Mbah Putri baru saja meninggal. Namun jika mereka ada keperluan bisa menghubungi Mbah Buyut, namun sayangnya mereka harus menunggu karena Mbah Buyut sedang pergi. Tunggu di sini Mas, ya Mas. Mengingat perjalanan yang jauh, mereka pun memutuskan untuk menunggu Mbah Buyut di sana. Nginep di desa ini sampai Mbah Buyutnya pulang. Nang gerdu, gelem. Mendengar itu, seorang warga mengajaknya ke sebuah gardu dan mengizinkannya untuk menginap di sana. Cuma ada ini ya tempatnya. Suwun, Pak. Suwun nggih, Mbak. Lapor, tapi Mengingat senja sudah mulai tiba, Yuda yang kasihan pada adik sepupunya, yaitu Mila. Ia menemui seorang warga yang bernama Ratih dan memintanya untuk bisa mengizinkan Mila menginap di rumahnya. Enak, Pak, Mas. kasihan, Mbak. Setelah Yuda membujuknya, akhirnya Ratih pun mengizinkannya. Saya, Mbak. Suwun, Mbak. Malam harinya, Mila pun akhirnya menginap di rumah Ratih. Anu sepurane nggih, Mbak. Tapi Namun Ratih meminta Mila untuk tidak berisik karena ibunya yang bernama Jayanti saat ini sedang sakit parah. istirahat kalau mau langsung monggo, Mbak. Ratih pun menyuruh Mila untuk bisa istirahat di kamarnya. Pagi harinya, Ratih seperti biasa harus mempersiapkan bubur untuk ibunya yang sedang sakit. Sepurane, Mbak. Namun sebelum ia masuk ke kamar ibunya, Mila yang penasaran menanyakan kepada Ratih tentang penyakit yang diderita ibunya itu. Namun sebelum Ratih menjelaskan, ibunya terdengar meregang kesakitan. Ratih pun segera masuk ke dalam. Namun Mila sungguh terkejut, karena apa yang menimpa ibunya Ratih sama persis apa yang sedang ibunya alami. Mau minum, Bu. Setelah Ratih keluar, Mila lalu menceritakan kondisi ibunya kepada Ratih. Kondisi buku sama seperti ibumu, Mbak. Sama, Mbak. Mila menceritakan bahwa semua dokter sudah tak sanggup lagi mengobati penyakit yang ibunya derita. Beliau bisa melihat. Sampai satu ketika, bibinya membawa seorang dukun untuk melihat kondisi ibunya itu. Toh, bisa menjelaskan kondisi ibu kamu. Dukun itu memberikannya beberapa gambar kepada Mila dan menceritakan apa yang terjadi pada ibunya. Yang seharusnya tidak dia bau. Foto apa, Mbak? Dukun itu menunjukkan kalau ibunya itu telah membawa dan menyimpan barang yang tak seharusnya ia bawa. Sang dukun lalu mengatakan kalau barang itu berasal dari sebuah desa yang cukup jauh di wilayah Jawa Timur, yang dikenal sebagai Desa Penari. Ia lalu menyuruh Mila untuk mengembalikan barang itu ke sana. Kembalikan benda itu ke sana. Setelah bercerita kepada Ratih, Mila lalu membawa barang yang ibunya simpan dan menunjukkannya kepada Ratih.
Mila mengatakan kalau gelang itu harus ia kembalikan kepada pemiliknya yang berada di tempat yang telah digambarkan oleh sang dukun. Gapura, Mbak. Setelah Ratih melihat gapura dalam lembaran gambar yang Mila bawa, sepertinya ia mengetahui keberadaannya, namun ia tak berani untuk menceritakannya kepada Mila dan menyuruhnya untuk menanyakan hal itu kepada Mbah Buyut. Singkat cerita, pagi itu dengan diantar Ratih mereka pergi ke tempat pemandian untuk membersihkan diri. Nggih, Mbak. Sesampainya di sana, Ratih menunjukkan tempat pemandian khusus pria yang berada di arah bawah. Sementara Ratih dan Mila ia pergi menuju tempat pemandian yang dikhususkan untuk wanita. Dulunya padusan ini khusus buat penari. Sesampainya di sana, di depan kamar mandi, terdapat kolam dengan air yang sangat jernih. Ratih menceritakan kalau dulunya kolam ini dikhususkan untuk mandi para penari sebelum mereka pentas. Mila lalu masuk ke kamar mandi yang bersebelahan dengan Ratih. Namun baru saja Mila membasahi tubuhnya, tiba-tiba terdengar suara Ratih yang bersenandung di kamar sebelah. Mbak Ratih. Selesai mandi, Mila memanggil Ratih yang belum keluar dari kamar mandi. Sini, Mbak. Sungguh terkejut, Ratih yang sedari tadi terdengar mandi di sebelah Mila, kini terlihat sedang berendam di dalam kolam. Gak usah malu. Ratih lalu mengajak Mila untuk berendam di dalam kolam. Ia mengatakan kalau air di sana sangatlah jernih dan segar. Walau sedikit rerempodal, Mila lalu mengikuti ajakan Ratih untuk berendam di dalam kolam itu. Ratih dengan terus bersenandung. Ia perlahan mendekati Mila yang terlihat sedikit ngabiri-gidik mendengar senandung yang Ratih lantunkan itu. Mila lalu menanyakan makna dari nyanyian yang Ratih lantunkan itu. Ratih pun menjelaskan kalau senandung yang ia lantunkan menceritakan seorang manusia yang mengingkari janjinya. Namun tiba-tiba, sosok Ratih dengan sekejap berubah menjadi sosok Badarawuhi, yakni sosok siluman ular dan ratu penguasa alam roh yang cantik. Lalu ia menyuruh Mila untuk mengembalikan gelang Kawaturi kepadanya. Balik no Kawaturiku. Namun, saat Mila menoleh ke belakang, Badarawuhi tiba-tiba menghilang. Lalu tiba-tiba, Mila seperti tertarik ke dasar kolam yang tiba-tiba dipenuhi oleh ular yang begitu banyak. Namun beruntung Ratih datang dan mengeluarkan Mila dari kolam itu. Rupanya sosok yang mengajak Mila ke kolam bukanlah Ratih, melainkan sosok Badarawuhi yang terus menagih janji. Malam harinya, Mila pun teringat akan kondisi ibunya yang sedang sakit. Gak ada pilihan lain selain ia harus bisa mengembalikan gelang itu kepada pemiliknya. Namun saat Mila sedang membereskan barang-barang yang ia bawa, dari jauh terdengar suara gamelan yang sangat meriah, seperti ada sebuah pertunjukan pesta. Dengar. Apa mungkin... Dengan sedikit gugup dan ketakutan, Ratih seperti menyembunyikan sesuatu dan ia mengatakan pada Mila
kalau mungkin sedang ada pertunjukan penari di desa sebelah. Iya, di sana ada. Terlihat gugup, Ratih lalu mengajak Mila untuk pergi melihatnya. Merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Mila yang penasaran pun lalu menurutinya. Mila dan Ratih berjalan beriringan. Walau Mila heran akan jalan yang mereka tempuh menuju ke dalam hutan, namun ia terus mengikuti Ratih. Setelah mereka berjalan cukup jauh, tiba-tiba Mila merasakan seperti dibawa ke dimensi lain dan suasana yang berbeda. Mila melihat sebuah bangunan yang megah yang dipenuhi oleh banyak orang yang sedang menari. Barati. Pagi harinya, melihat Mila yang belum keluar pagi itu, khawatir belum bangun, Yuda, Tejo dan Prabu melihatnya ke rumah Ratih. Melihat pintu yang tak terkunci dan tak ada tanggapan dari Mila, akhirnya mereka memutuskan masuk ke rumah Ratih. Barati. Saat berada di dalam, mereka pun heran karena Ratih dan Mila tak ada di sana. Setelah mencari di sekitar rumah, mereka masih belum menemukan keberadaannya. Akhirnya mereka memutuskan untuk mencarinya di sekitaran desa itu. Kosong. Di lain sisi, Mila dan Ratih yang kini tengah berada di alam ra, mereka berada di tengah-tengah kerumunan para penari yang menyeramkan. Di sana terlihat sosok yang selama ini menghantui Mila, yakni sosok Badarawuhi siluman ular penguasa alam roh yang cantik. Mbak Mila. Rupanya, Ratih mengetahui semua ini dan sengaja membawa Mila ke sana atas perintah Badarawuhi demi kesembuhan ibunya, dan kini Mila mengerti kenapa Ratih menyuruhnya untuk membawa gelang kawaturi itu. Awakmu iki wangi. Badarawuhi terlihat sangat menyukai aroma tubuh Mila, dan ia menyuruh Mila untuk mengembalikan gelang kawaturi yang Mila bawa. Sebelum Mila menyerahkan kawaturi itu, ia meminta Badarawuhi untuk mencabut kutukan dan menyembuhkan ibunya, namun Badarawuhi terlihat hanya terdiam. Setelah Badarawuhi mendapatkan gelang itu dari tangan Mila, ia pun lalu memasangkan gelang itu di tangannya. Simbaiku api. Badarawuhi lalu mengungkapkan kalau dukun yang telah ia perintahkan telah berhasil mengarahkan Mila menuju ke sana. Benda itu. Sing ono nang. Dengan begitu, ibumu mungkin akan... Kini, Mila menyadari kalau dukun yang berupaya membantunya tak lain hanya suruhan Badarawuhi yang menginginkannya. Tugasmu wis marin, Dok. Badarawuhi lalu mengatakan pada Ratih kalau kini tugasnya untuk menuntun Mila ke sana telah selesai dan menyuruhnya untuk pulang dan menemui ibunya yaitu Jayanti. Mulya. Temonono ibumu. Kembali ke Yuda. Ia bersama Prabu dan Jitu terus mencari Mila sampai larut malam. Pulang ke desa ya, Mas. Siapa tahu mereka udah pulang. Mengingat waktu yang sudah larut malam, mereka pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke desa. Sementara itu, melihat Ratih yang pergi dari sana, Mila yang ketakutan ia segera menyusulnya.
Sesampainya di batas desa, Ratih meminta maaf kepada Mila karena telah membawa Mila ke sana. Ratih menceritakan kalau saat mereka berada di pemandian, ia ditemui sosok Badara Wuhi yang memintanya untuk bisa membantunya dengan imbalan ibu Ratih yang bernama Jayanti bisa disembuhkan. Karena itulah Ratin yang ingin ibunya sembuh terpaksa menuruti keinginan Badara Wuhi. Sesampainya di rumah, Ratih langsung melihat kondisi ibunya. Melihat ibunya yang roboh, Ratih berusaha mendekati ibunya, namun Yuda segera menahannya. Rupanya kini Jayanti telah dirasuki Badara Wuhi. Badara Wuhi lalu mengatakan pada Mila dan juga Ratin, kalau kini ibu mereka tengah berada di angkara murka. Karena hal itu, Badara Wuhi juga mengingatkan warga desa harus segera melakukan ritual, karena jika tidak, maka warga desa akan mendapatkan kecelakaan. Setelah mengingatkan mereka, tiba-tiba Jayanti terlihat tak terkendali dan mengupas kulitnya sendiri hingga kesakitan. Saat semua dalam kengerian, tiba-tiba Mbah Buyut datang dan menenangkan mereka. Kenapa kamu kembalikan Kawaturi hidung? Pagi harinya, Mbah Buyut mulai membuka tabir gelap di desa itu. Mbah Buyut mengatakan bahwa dengan mengembalikan Kawaturi itu adalah sebuah kesalahan. Mbah Buyut juga membuka fakta kalau sesungguhnya Ibu Mila adalah anak satu-satunya Mbah Putri yang tak lain adalah Ingit. Beberapa hari ini, dia pergi untuk mencari Ingit sesuai amanah Mbah Putri sebelum kepergiannya. Namun sayangnya Mbah Buyut terlambat karena Badara Wuhi telah lebih dulu menemui Ibu Mila. Mbah Buyut lalu menceritakan sebuah rahasia yang selama 25 tahun ini hanya dia dan Mbah Putri yang mengetahui. Suatu ketika, Santika yang merupakan anak kembar di desa itu, setelah mengetahui saudaranya yaitu Jayanti terpilih menjadi Daud, ia memohon kepada Mbah Putri untuk bisa menggantikan saudaranya itu. Melalui perenungan yang panjang akhirnya Mbah Putri memutuskan, tanpa sepengetahuan Jayanti, Santika akhirnya yang akan menjadi pengganti saudara kembarnya itu. Gak ono kesempatan maneh. Deso iki bakal terus-terusan. Meski Mbah Buyut kurang setuju, namun Mbah Putri yang sudah muak dengan keinginan Badara Wuhi, ia berencana mengelabui Badara Wuhi dengan menukar saudara kembar itu dan menyuruh Ingit untuk membawa pergi gelang Kawaturi keluar dari desa itu. Gak bakalan ketemu Ingkri maneh. Meski resiko yang diterima akan berat buat Mbah Putri, namun ia siap menempuhnya demi menghentikan kutukan Badara Wuhi. Ini harus kami lakukan. Dan setelah ritual berhasil dilakukan, dengan menukar nasib saudara kembar itu, Ingit segera membawa gelang itu keluar dari desa. Pengorbanan yang Santika lakukan. Meski pengorbanan Santika membuat luka dalam diri Jayanti, dan Mbah Putri harus ditinggalkan Ingit. Namun, karena hal itu, desa bisa terlepas dari pengaruh Badara Wuhi. Ini bisa lepas dari cengkraman Badara Wuhi. 25 tahun. Mbah Buyut lalu melanjutkan ceritanya, kalau 25 tahun ini, desa itu bisa lepas dari pengaruh Badara Wuhi. Namun selama itu pula Mbah Putri harus menahan sakit akibat dari keputusannya itu, sampai akhirnya harus meninggal. Ini gak boleh kembali di sini. Karena hal itulah ia melarang Kawaturi kembali ke desa, yang akan membangkitkan kembali kutukan Badara Wuhi. Pagi harinya, ancaman Badara Wuhi rupanya tidak main-main. Seluruh ternak warga ditemukan tewas dengan luka yang begitu parah.
Tak hanya itu, seluruh tanaman warga pun jadi sasaran dan terancam gagal panen. Saat itu juga Mbah Buyut memerintahkan warga untuk mempersiapkan kentungan bambu yang akan digunakan saat ritual berlangsung. Di lain sisi, Mbah Buyut dengan segelas kopi pahit sedang melakukan seleksi untuk wanita-wanita desa yang akan dijadikan penari dalam ritual itu. Satu persatu perempuan desa mencicipi kopi dari Mbah Buyut, dan jika ada wanita yang merasakan manis berarti ia terpilih menjadi calon dau. Manis, Mbak. Yang terakhir, tidak ada lagi yang... Ratih akhirnya terpilih menjadi calon dau yang ke-6 dan sekaligus menjadi wanita terakhir di desa itu. Mengetahui itu Mbah Buyut yang kebingungan karena harus ada 7 wanita, akhirnya menawarkan Mila untuk mencobanya. Manis, Bah. Mila yang merasakan manis pada kopi itu, artinya lengkap sudah 7 gadis yang dipersyaratkan itu. Keesokan harinya Mbah Buyut mempersiapkan warga, di mana mereka akan melakukan ritual yang selama 25 tahun ini belum pernah mereka lakukan lagi. Kita akan melakukan ritual untuk menolong desa ini. Hari itu, semua calon daun dengan ditutupi kain putih mereka dibawa para sesepuh desa ke tempat ritual. Sementara warga lainnya harus tetap berada di rumah dan membunyikan kentungan sampai ritual selesai. Bunyikan bambu, bunyikan. Biar para cek... Mbah Buyut pun memperingatkan warga untuk tidak keluar rumah apapun yang terjadi. Setelah semua bersiap, Mbah Buyut mengeluarkan sebuah kotak dan para penari sudah berada di posisinya. Ritual itu pun segera dilakukan. Hiruplah selendang. Setelah para penari menghirup selendang mereka, tiba-tiba saja Mila yang sebelumnya tak bisa menari tiba-tiba seperti dikendalikan dan menari. Jiwa mereka kini tengah menari di angkara murka, sementara jasadnya masih tertinggal di dunia nyata. Kanggo bakal dawuh sing dipilih. Satu persatu para penari mulai berjatuhan. Sementara di alam rong, Badarawuhi datang menghampiri Ratih dan juga Mila. Nang kene. Badarawuhi terus mempertahankan Mila dan membujuknya kalau mau tinggal di sini Mila akan dihormati dan dipuja-puja. Wangi. Gak gelem nang kene ae, Dok. Namun Mila tetap tak menuruti keinginan Badarawuhi itu. Akhirnya Mila pun roboh dan menyisakan Ratih yang masih menari. Namun Badarawuhi yang menginginkan Mila, ia tak membiarkan Mila pergi. Melihat itu, tak ingin dipermainkan Badarawuhi, Mbah Buyut segera menutup Mila dan juga Ratih dan membawanya pergi dari sana. Kita tidak boleh di sini. Yuda dan yang lainnya dibuat terkejut dengan kedatangan Mbah Buyut. Kenapa ini, Mbah? Kenapa, Mbah? Ambil garam, ambil garam. Ya Allah, Mbak Ratih. Badarawuhi belum memilih antara Mila. Mbah Buyut lalu menjelaskan kepada Yuda, kalau saat ini Badarawuhi belum menentukan antara Ratih dan Mila, dan mereka masih terjebak di angkara murka. Bu, Mila. Kita pergi dari sini, Bu. Kita pergi dari sini.
Mila mengajak ibunya untuk pergi dari sana. Namun ibunya yang kadung menuruti perintah Badarawuhi, ia jelas tak bisa keluar dari sana. Mila pulang. Ibu gak kepingin kamu jadi bagian dari semua. Ibunya yang tak mau Mila menjadi budak Badarawuhi, ia menyuruh Mila untuk pulang dan mengingatkannya untuk jangan pernah menuruti kemauan Badarawuhi apapun yang terjadi. Badarawuhi yang sudah kehilangan cara membujuk Mila, ia lalu menyiksa Ingit untuk memaksa Mila mengikuti keinginannya. Mila. Melihat kondisi Mila yang belum juga tersadar, Mbah Buyut lalu menyuruh Yuda untuk menunggunya, sementara ia masuk ke dalam kamar dan akan membantu Mila untuk bisa kembali. Dengan kekuatannya, Mbah Buyut bisa berubah menjadi anjing siluman dan pergi ke Angkara Murka. Seluruh pengisi Angkara Murka dikejutkan dengan suara anjing yang tak lain adalah Mbah Buyut. Akhirnya, dengan pendirian Mila yang kuat dan tak menuruti keinginan Badarawuhi, dibantu Mbah Buyut yang membuka jalan, Mila kembali tersadar. Sementara itu, Ratih dan juga Jayanti yang memilih untuk menuruti Badarawuhi, ia harus menjadi Daul untuk selamanya. Paginya dengan diantar Mbah Buyut, Mila dan yang lainnya pergi meninggalkan desa itu, sekaligus menjadi orang pertama yang bisa selamat dari bujukan Badarawuhi. Kami pamit, Mbah. Meskipun begitu, Mila harus menerima kenyataan kalau ibunya saat ini telah pergi bersamaan dengan Jayanti dan juga Ratih. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini, bahwa sesungguhnya tipu daya iblis itu nyata, dan kita harus senantiasa menghambakan diri hanya kepada Sang Maha Kuasa. Bersamaan dengan selesainya pemakaman para korban, maka selesai pula cerita ini. Terima kasih yang sudah menonton hingga akhir, dan sampai jumpa di cerita lainnya. Jangan lupa untuk like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan sampai jumpa di cerita selanjutnya.